told your friend you're not okay. Timnas Indonesia baru saja selesai menjalani matchday kedua pra Piala Dunia 2026 dengan menghadapi tuan rumah Filipina. Hasilnya pun sangat mengecewakan. Indonesia yang digadang-gadang bisa melumat timnas Filipina dengan mudah, malah bermain 1-1 hingga permainan selesai. Sejak awal laga, timnas Indonesia langsung berusaha membangun serangan. Tetapi, lini pertahanan Filipina tampil solid sehingga masih sulit ditembus. Filipina sendiri tak tinggal diam terus diserang. Mereka beberapa kali mencoba menyerang gawang timnas Indonesia, tetapi selalu berhasil dipatahkan pemain skuad Garuda. Salah satu ancaman datang ke gawang timnas Indonesia lewat aksi Patrick di menit ke-20, tetapi bola tendangannya masih melebar dari gawang timnas Indonesia. Setelah itu, timnas Filipina makin intens menyerang, tetapi Hernando Ari terus melakukan penyelamatan penting hingga ke gawang timnas Indonesia masih tak kebobolan sampai menit ke-20. Tapi di menit ke-23, Filipina akhirnya membuka keunggulan. Patrick berhasil memanfaatkan kelengahan pemain di lini belakang timnas Indonesia. Hernando Ari yang sudah terlanjur maju dari gawangnya akhirnya gagal menahan bola hasil tendangan cantik dari Patrick. Timnas Indonesia pun tertinggal 0-1. Usai kebobolan, Shin Tae-yong langsung melakukan perubahan pemain. Dia menarik Sandy Walsh keluar lapangan digantikan dengan Witan Sulaiman. Timnas Indonesia sejatinya punya peluang apik untuk mencetak gol jelang akhir laga. Sayang, tendangan Rafael Struijk masih melenceng tipis dari gawang Filipina. Hingga akhir laga, skor 1-0 untuk keunggulan Filipina pun terus terjaga. Di babak kedua, Shin Tae-yong melakukan perubahan pemain kembali. Dia memasukkan Pratama Arhan menggantikan Shaina Patinama. Timnas Indonesia yang tertinggal langsung tampil ngegas dan menebar serangan. Di awal laga, peluang emas didapat timnas Indonesia untuk menyamakan kedudukan. Sayangnya, tendangan Rafael Struijk masih melebar dari gawang. Setelah itu, timnas Indonesia terus menggempur gawang Filipina, salah satunya lewat tendangan bebas Sadil Ramdhani dari luar kotak penalti Filipina. Tetapi, bola masih belum bisa bersarang di gawang tuan rumah. Di tengah gempuran timnas Indonesia, Filipina mencoba menyerang timnas Indonesia juga. Beruntung, Hernando Ari tetap sigap mengawal gawang skuad Garuda sehingga tidak ada gol tambahan yang tercipta hingga menit ke-65. Di menit ke-70, timnas Indonesia akhirnya memecah kebuntuan. Ialah Sadil Ramdhani yang sukses menjebol gawang Filipina usai memanfaatkan dengan baik umpan dari Ricky Kambuaya. Timnas Indonesia pun menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Setelah itu, duel berjalan lebih sengit. Shin Tae-yong memasukkan Ramadan Sananta untuk menambah daya gedor menggantikan Ricky Kambuaya. Timnas Indonesia pun langsung nyaris menggandakan keunggulan setelah itu. Sayang, tendangan Witan Sulaiman kembali melenceng dari gawang dan jelang akhir laga, Arhan Fikri dan Hoki Caraka dimainkan. Tetapi kehadiran dua pemain itu belum bisa memberi dampak besar ke tim. Tidak ada gol tambahan yang bisa tercipta. Kedua tim harus puas berbagi angka usai laga berakhir 1-1. Sebenarnya ada banyak faktor yang membuat timnas ditahan imbang Filipina. Faktor tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pemain timnas Indonesia kelelahan. Faktor pertama adalah faktor kelelahan. Perjalanan yang panjang dari Irak ke Filipina membuat persiapan timnas Indonesia dirasa kurang maksimal. Hal tersebut tentu membuat tenaga pemain timnas tidak 100% full saat menghadapi Filipina. Akibatnya, permainan timnas Indonesia nampak tidak seperti biasanya. Mereka banyak melakukan kesalahan kecil yang membahayakan gawang Hernando. Hal ini membuat Shin Tae-yong harus melakukan evaluasi banyak terhadap skuad timnas Indonesia. 2. Lini tengah yang tidak superior. Diturunkannya Irianto, Kambuaya, dan Asnawi yang diplot sebagai gelandang tidak membuat lini tengah timnas Indonesia semakin kuat. Justru Filipina malah semakin mendominasi permainan, sehingga hal tersebut membuat Shin Tae-yong harus menarik Sandy Walsh keluar dan digantikan dengan Witan untuk membantu lini tengah timnas Indonesia.
Hasilnya cukup positif dan timnas Indonesia sesekali membahayakan gawang Filipina. Namun, timnas Filipina masih mendominasi lini tengah sehingga Sintayong pun mengubah strategi di babak kedua dengan menaruh Jordi Amat di gelandang jangkar dan akhirnya berhasil meredam lini tengah Filipina. Nampaknya, timnas Indonesia kangen dengan Marcelino dan Ivar Jenner. 3. Pengambilan keputusan yang salah. Faktor lainnya adalah pengambilan keputusan dari pemain timnas yang sering salah. Banyak dribble-dribble yang seharusnya tidak perlu dilakukan malah justru dilakukan. Hal tersebut tentu membuat momentum yang dibangun kembali mentah karena bola berhasil direbut pemain Filipina. Selain itu, pemain timnas Indonesia masih sering ingin melakukan show off dan mereka memilih untuk melakukan tendangan langsung sedangkan pemain lainnya dalam posisi yang lebih enak. 4. Lapangan yang buruk. Pada awal-awal pertandingan, timnas Indonesia nampaknya sangat kesulitan melakukan passing control. Hal itu tidak terlepas dari pemain Indonesia yang kurang nyaman bermain di lapangan sintetis yang buruk. Hal tersebut diungkapkan oleh Rafael Struijk. Sejujurnya, di Belanda juga ada lapangan buatan, tapi tanpa bermaksud tidak hormat, lapangan ini benar-benar buruk, ucap Rafael. Seperti pepatah, nasi sudah menjadi bubur. Timnas Indonesia sudah terlanjur ditahan imbang dan hasilnya pun sudah tidak bisa diubah lagi. Untuk saat ini yang dibutuhkan adalah evaluasi Sintayong dan staf agar timnas Indonesia ke depannya lebih baik lagi. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get